Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rastia Sekarvadiah, NIM 73114171440 dari Manajemen SDMB akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Workplace Bullying and Workplace Deviance, the Mediating Effect of Emotional Exhaustion and the Moderating Effect of Core Self-Evaluations. Artikel ini ditulis oleh Yen Chun Peng et al. Dan diterbitkan oleh Jurnal Employee Relations pada tahun 2016, volume 38, isu 5, dan pada halaman 755-769. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah intimidasi telah menjadi masalah penting yang biasa terjadi di level organisasi. Beberapa penelitian telah meneliti perilaku negatif karyawan yang mungkin dipicu oleh intimidasi di tempat kerja dan mengindikasi bahwa karyawan yang menerima perlakuan tidak adil atau tidak dihargai dapat meredakan emosi dengan cara terlibat dalam perilaku kontraorganisasi seperti penyimpangan di tempat kerja dan kontraproduktif. Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk menentukan apakah intimidasi dapat memicu penyimpangan di tempat kerja. Namun, mekanisme yang memediasi pengaruh intimidasi di tempat kerja terhadap penyimpangan di tempat kerja tetap belum pasti. Dari latar belakang tersebut, ditentukan 3 tujuan, yaitu yang pertama menguji apakah intimidasi di tempat kerja memengaruhi penyimpangan di tempat kerja. Yang kedua, menguji mekanisme mediasi kelelahan emosional pada hubungan antara intimidasi di tempat kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Lalu yang ketiga adalah menguji apakah evaluasi inti diri atau Core Self-Evaluation atau CSE dapat memoderasi hubungan antara intimidasi di tempat kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Dari keempat variabel, ditemukan 2 variabel yang memiliki dimensi. Yang pertama yaitu variabel intimidasi di tempat kerja, memiliki 4 dimensi, yaitu frekuensi, kegigihan, permusuhan, dan ketidakadilan kekuasaan. Lalu variabel yang kedua adalah evaluasi inti diri yang memiliki dimensi harga diri, pusat kendali, efikasi diri, dan neurotisisme. Dalam artikel ini ada 4 teori yang dikaji. Yang pertama, teori peristiwa afektif oleh Weiss and Kropanzano tahun 1996 yang menyebutkan bahwa saat karyawan menghadapi stres kerja, hal tersebut berpengaruh pada psikologi dan persepsi emosi yang akan berdampak pada perilaku karyawan. Lalu teori keadilan oleh Skarlicki dan Folger tahun 1997. Karyawan akan mengevaluasi apakah mereka menerima perilaku tidak adil di tempat kerja. Yang ketiga adalah kerangka teori komprehensif stres kerja oleh Lu dan Cao tahun 1999 yang berbunyi karakteristik individu tertentu dapat memoderasi efek stresor pada persepsi stres serta efek stres yang dirasakan terhadap perilaku karyawan. Lalu yang terakhir adalah teori pertukaran sosial oleh Goldner tahun 1960. Berdasarkan norma timbal balik negatif, karyawan yang diperlakukan tidak adil dapat menolak untuk berkontribusi dan dapat membalas dendam terhadap perilaku pelaku. Namun, saat korban intimidasi tidak dapat melakukan balas dendam kepada pelaku dan khawatir pelaku akan memperparah perlakuan mereka, korban mungkin akan terlibat dalam perilaku yang dilarang oleh organisasi. Hal ini dikemukakan oleh Dollard et al. Tahun 1939. Dari pernyataan ini muncullah satu hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, intimidasi di tempat kerja berhubungan positif dengan penyimpangan di tempat kerja. Selanjutnya, jika karyawan tidak mampu mengatasi perilaku intimidasi yang mereka alami, karyawan akan mengembangkan reaksi fisiologis dan emosional yang negatif. Contoh umumnya adalah kelelahan emosional. Penelitian empiris telah menunjukkan bahwa kelelahan emosional dapat
memacu penyimpangan di tempat kerja. Hal ini dikemukakan oleh Bolton et al. Tahun 2012. Dari pernyataan ini, muncullah hipotesis 2, yaitu kelelahan emosional memediasi hubungan antara intimidasi di tempat kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Judge et al. Tahun 1998 mengembangkan konsep evaluasi inti diri sebagai evaluasi keseluruhan diri seseorang berdasarkan penilaian individu terhadap situasi mereka. Penyimpangan di tempat kerja dapat dimoderasi dengan evaluasi inti diri yang lebih tinggi, karena jika karyawan memiliki sifat psikologis yang lebih positif, maka mereka lebih optimis terhadap keberhasilan dan kegagalan di tempat kerja. Hal ini menghasilkan hipotesis yang terakhir, yaitu evaluasi inti diri memoderasi hubungan antara intimidasi di tempat kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Jika evaluasi inti diri karyawan meningkat, maka hubungan antara intimidasi di tempat kerja dan penyimpangan di tempat kerja akan melemah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 262 perawat di fasilitas perawatan jangka panjang di Taiwan. Lalu teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling dan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis menggunakan confirmatory factor analysis dan hierarchical regression analysis. Alasan pengambilan sampel yaitu karena fasilitas perawatan medis merupakan populasi dengan risiko yang tinggi terhadap intimidasi di tempat kerja. Risiko ini mencapai 3 kali lipat dari industri yang lain. Hal ini menurut Gilmore tahun 2006 dan Kelly 2012. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Pada tabel 2 model 1-2 menunjukkan bahwa beta sama dengan 0,11 dengan nilai P kurang dari 0,1, yang berarti intimidasi di tempat kerja berpengaruh signifikan pada penyimpangan di tempat kerja, sehingga H1 diterima. Selanjutnya, pada model 2-3 menunjukkan bahwa intimidasi di tempat kerja tidak berpengaruh pada penyimpangan di tempat kerja dengan beta 0,07 dan nilai P lebih dari 0,05. Tetapi, kelelahan emosional berpengaruh signifikan terhadap penyimpangan di tempat kerja dengan beta 0,18 dan nilai P kurang dari 0,01, sehingga kelelahan emosional sepenuhnya memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Setelah itu juga dilakukan uji Sobel dan dikonfirmasi adanya efek mediasi, maka H2 diterima. Selanjutnya pada model 31 dan model 32 menunjukkan bahwa interaksi intimidasi di tempat kerja dan evaluasi inti diri secara signifikan memengaruhi penyimpangan di tempat kerja dengan beta sebanyak min 0,15 dan nilai P kurang dari 0,05. Interaksi antara evaluasi inti diri yang tinggi dan intimidasi di tempat kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyimpangan di tempat kerja dengan beta sama dengan min 0,04 dan nilai T sama dengan min 0,2. Interaksi antara evaluasi inti diri yang rendah dan intimidasi di tempat kerja memiliki efek positif yang signifikan terhadap penyimpangan di tempat kerja dengan beta 0,18 dan nilai T 1,7 dan nilai P kurang dari 0,1. Maka dari itu H3 diterima. Kesimpulan dari artikel ini yaitu yang pertama, intimidasi di tempat kerja memiliki pengaruh positif terhadap penyimpangan di tempat kerja. Lalu kelelahan emosional secara penuh dapat memediasi hubungan antara intimidasi di tempat kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Dan yang terakhir, evaluasi inti diri secara signifikan dapat memoderasi hubungan antara intimidasi di tempat kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Artikel ini memiliki keterbatasan, yaitu diantaranya
Kuesioner laporan diri digunakan untuk menilai penyimpangan di tempat kerja yang berakibat pada kemungkinan responden tidak memberitahu hal yang sebenarnya karena adanya bias keinginan sosial. Lalu, penelitian ini menggunakan studi cross-sectional, yang mana semua data dikumpulkan pada satu waktu, sehingga peneliti tidak dapat menarik kesimpulan tentang urutan kronologis korelasi. Dan yang terakhir adalah pelaku intimidasi dalam penelitian ini tidak dikategorikan. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, saran praktis. Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan menumbuhkan perilaku anti-intimidasi sebagai bagian dari budaya organisasi mereka. Lalu, perusahaan juga dapat membentuk departemen konsultasi psikologis untuk menyelesaikan masalah intimidasi dan meningkatkan evaluasi inti diri karyawan. Dan yang terakhir, perusahaan dapat merekrut karyawan dengan evaluasi inti diri yang tinggi. Saran selanjutnya yaitu saran untuk penelitian mendatang. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan ukuran variabel prediktor dan kriteria dari sumber yang berbeda. Selanjutnya, peneliti yang akan datang dapat melakukan studi longitudinal untuk memberikan bukti yang lebih persuasif dari hubungan sebab akibat. Mereka juga dapat menguji pengaruh intimidasi di tempat kerja pada kinerja organisasi dan kohesi tim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.